Huh, video kemarin ramai banget komentarnya. Kelihatan nih mana yang ngerti sarkas dan tidak. Ada yang ke-trigger karena cuma nonton setengah, ada yang kena twist karena nonton sampai habis, dan ada yang peka karena menyadari kejanggalan di awal video. Ya inti video kemarin, pembawaan saya seaneh dan sengotot itu aja, ada yang percaya loh kalau itu beneran. Apalagi kalau sebuah argumen dibungkus dengan cara yang terdengar meyakinkan. So, jangan pernah percaya 100% dari siapapun tanpa kalian saring terlebih dahulu. Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan jelaskan tentang teori kedatangan para player. Pasti kalian banyak yang bertanya-tanya, kenapa bisa ada player yang hidup 600 tahun sebelum Ainz? Apakah game Yggdrasil sudah ada sejak 600 tahun? Kenapa ada perbedaan waktu antara Ainz dengan para player lainnya? Lalu apakah mungkin ada player lagi yang datang setelah Ainz? Bukannya server Yggdrasil sudah ditutup ya? Nah, untuk menjawab semua ini, saya akan berikan kalian penjelasan tentang satu teori dan semua pertanyaan itu akan saya jawab di akhir. Saya rasa, teori ini sudah mendekati fakta karena kita sempat mendapatkan clue yang cukup meyakinkan, yaitu informasi yang muncul di akhir Overlord bonus volume. Kenapa mendekati fakta? Karena kita hanya butuh sedikit penjelasan lagi untuk bisa lebih yakin tentang teori ini. Teori yang saya maksud adalah para player yang datang di waktu yang sama dengan Ainz, yaitu ketika penutupan server Yggdrasil. Hanya saja timeline mereka sampai ke New World semuanya berbeda-beda. Ada banyak teori lain yang mencoba menjelaskan hal ini, namun sebagian besar teori itu muncul sebelum Maruyama merilis Overlord bonus volume. Lalu ketika novel ini dirilis, semua teori itu mulai mengerucut menjadi satu teori saja. Teori ini muncul karena informasi yang ada di epilog Overlord bonus volume, di mana 200 tahun setelah kedatangan Ainz ke New World, Ainz telah membentuk New Ainz All Gone yang berisikan beberapa member heteromorphic termasuk Ainz dan Keno. Lalu kemudian Muki, si kursi ketujuh dari New Ainz All Gone, mengatakan kalau dia menemukan sarang demon yang baru. Keno pun berniat untuk pergi ke barat dan melihat sarang demon yang dimaksud itu. Dikabarkan semenjak kemunculan sarang itu, 3 negara yang ada di sekitarnya sekarang telah runtuh. Sarang itu bernama Great Underground Tomb of Nazarick. Satu informasi tambahan lagi di prolog Overlord bonus volume, yaitu saat detik-detik penutupan server Yggdrasil, Ainz berencana membuat sebuah kenangan indah untuk merayakan penutupan server dengan membakar 10.000 kembang api yang sudah dia beli. Ainz kemudian segera keluar dari Nazarick sambil membawa staf Ainz All Gone dan membakar kembang api itu. Di saat kembang api mulai terbakar dan menghiasi langit, tiba-tiba muncul ledakan di langit dengan cahaya super terang yang mirip dengan Super Tier Magic Fallen Down. Cahaya itu kemudian menyelimuti Ainz, dan disinilah saat dimana Ainz terkirim ke New World sendirian tanpa bersama dengan Nazarick. Oke, dari dua informasi ini bisa kita breakdown menjadi beberapa informasi lain. Pertama, Ainz berada cukup jauh dari Nazarick. Dari apa yang dikatakan di prolog Overlord bonus volume, Ainz pergi keluar dari Nazarick dan pergi menuju ke sebuah pulau kecil yang ada di dekat rawa-rawa Nazarick. Di pulau itu, Ainz membakar kembang api sambil menunggu penutupan server terjadi. Dengan informasi ini, bisa kita ambil kesimpulan kalau Ainz berada cukup jauh dari Nazarick ketika penutupan server terjadi. Kedua, muncul cahaya super terang di saat penutupan server. Ketika penutupan server terjadi, muncul sebuah cahaya terang yang menyelimuti Ainz, dan cahaya itu mirip seperti ledakan cahaya dari Super Tier Magic Fallen Down. Kalau di Overlord cerita utama, kita sama sekali tidak melihat ledakan cahaya ini, karena pada saat itu Ainz berada di dalam Nazarick dan menutup matanya untuk bersiap tidur. Berhubung di Overlord bonus volume Ainz pergi keluar dari Nazarick, makanya Ainz bisa melihat fenomena ini terjadi, dan kalau kita hubungkan dengan teori Dragon Emperor, maka bisa saja ledakan cahaya itu merupakan efek dari Wild Magic yang Dragon Emperor gunakan untuk memanggil para player. Ketiga, Ainz dan Nazarick terkirim secara bersamaan, yaitu ketika server Yggdrasil tertutup. Kalau kita melihat hitungan mundur penutupan server, bisa kita pastikan kalau timeline di prolog Overlord bonus volume dan Overlord cerita utama berada di waktu yang sama. Berhubung Ainz terkirim tepat di saat server tertutup, maka sudah pasti Nazarick pun terkirim di saat server tertutup juga. Keempat, Ainz sampai duluan sebelum Nazarick dengan rentang waktu 200 tahun. Hal ini bisa kita lihat dari cerita pertemuan Ainz dengan Keno yang sangat mirip dengan masa lalu Evil Eye ketika dirinya masih dipanggil sebagai Vampire Lord Landfall. Diceritakan di masa lalu kalau ada seorang Vampire Lord yang berhasil meratakan sebuah negeri, lalu kemudian 13 pahlawan pun datang untuk mengalahkan vampir itu. Nah, di Overlord bonus volume, Keno berubah menjadi vampir akibat efek dari Wild Magic Elder Coven Dragonlord yang menyebabkan seluruh penduduk di negeri itu berubah menjadi undead. Dengan adanya kemiripan ini, sangat bisa dipastikan kalau timeline pertemuan Ainz dengan Keno terjadi di masa 13 pahlawan berada. Nah, kalau di Overlord cerita utama, timeline kejayaan 13 pahlawan terjadi 200 tahun sebelum Ainz tiba ke New World bersama Nazarick.
Kelima, Nazarik di Overlord bonus volume sampai di waktu yang sama dengan Nazarik di cerita utama. Masih terhubung dengan poin sebelumnya, kalau Ainz tiba di timeline 13 pahlawan dan setelah 200 tahun Nazarik muncul ke New World, ini artinya Nazarik yang ada di Overlord bonus volume dan Nazarik yang ada di cerita utama tiba di waktu yang bersamaan, yaitu sama-sama tiba 600 tahun setelah masanya 6 dewa besar. Sekarang mari kita hubungkan semua ini. Semua player yang terkirim ke New World memiliki dua syarat. Pertama, player harus bertahan hingga penutupan server Yggdrasil dan terkena dampak dari ledakan cahaya yang ada di langit pada saat itu. Kedua, semua player yang terkirim memiliki satu kemiripan, yaitu membawa world class item. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau hal ini salah, karena sampai saat ini, kita belum tahu apakah dua player yang ada di 13 pahlawan dan Minotaur Sage memiliki world class item. Mereka yang memenuhi kedua persyaratan itu akan terkirim ke New World di waktu yang bersamaan. Namun mereka sampai di saat yang berbeda, seperti halnya Ainz yang terkirim 200 tahun lebih dulu daripada Nazarik. Sekarang mari kita jawab pertanyaan yang ada di awal tadi. Kenapa bisa ada player yang hidup 600 tahun sebelum Ainz? Karena seperti penjelasan tadi, mereka sebenarnya sama-sama terkirim pada saat server Yggdrasil tertutup. Hanya saja mereka sampai lebih dulu. Apakah game Yggdrasil sudah ada sejak 600 tahun lalu? Tentu saja tidak. Mana ada game yang hidup selama itu? Kalau timeline dunia nyata Ainz saja berada di tahun 2138, maka 600 tahun yang lalu adalah tahun 1538. Ya silakan dipikirkan dengan akal sehat, bagaimana mungkin ada game VR yang secanggih Yggdrasil pada tahun 1538 yang merupakan abad pertengahan. Tapi bang, bukannya bisa aja ada perbedaan alur waktu antara dunia nyata dengan dunia game? Ya lu pikir aja lah, gimana ceritanya perbedaan alur waktu bisa sejauh itu, sampai 600 tahun loh. Dan kalau kita gunakan informasi tadi, bagaimana bisa player terkirim di waktu yang sama, tapi malah sampai di waktu yang berbeda dengan jarak ratusan tahun? Bahkan semua yang dilakukan player sebelumnya bisa tercatat sebagai sejarah ke dalam data player yang masuk belakangan. Kalau begitu, kenapa ada perbedaan waktu tiba antara Ainz dengan player lainnya? Untuk menjawab hal ini, saya akan bawa satu teori dalam sains yang disebut relativitas waktu atau dilatasi waktu. Tapi kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Apakah mungkin ada player lagi yang datang setelah Ainz? Bukannya server Yggdrasil sudah ditutup ya? Berdasarkan informasi tadi, Ainz terkirim ke New World di saat server Yggdrasil sudah tertutup. Tapi 200 tahun kemudian, Nazarik pun muncul di New World. Bukannya server Yggdrasil sudah ditutup ya? Kenapa Nazarik tetap bisa sampai ke New World? Ya karena mereka semua terkirim di waktu yang bersamaan, hanya saja mereka tiba di waktu yang berbeda. Kalau Nazarik saja bisa tiba setelah Ainz, maka tidak menutup kemungkinan akan ada player lain yang tiba 100 tahun setelah Ainz. Karena kita tidak tahu ada berapa banyak player yang masih online ketika ledakan cahaya terjadi. Nah, kita balik lagi ke teori relativitas waktu atau dilatasi waktu. Oh ya, ini adalah teori di dalam sains ya, bukan istilah teori dalam cerita fiksi, jadi jangan disamakan karena konteksnya berbeda. Teori dilatasi waktu adalah konsep yang difikirkan Einstein untuk menjelaskan suatu keadaan di mana waktu bisa terasa cepat dan lambat di saat yang bersamaan. Gue bakal kasih satu video yang menjelaskan tentang konsep relativitas dan dilatasi waktu. Linknya ada di deskripsi. Di dalam video itu, dia menggunakan salah satu contoh berupa objek yang bergerak di antara dua sambaran petir. Meskipun dua sambaran petir itu terjadi di waktu yang sama, namun bagi objek yang bergerak ke arah kiri, bagi dia sambaran petir di sebelah kanan jauh lebih cepat daripada sambaran petir di sebelah kiri, karena dia lebih dekat dengan sambaran petir di sebelah kanan. Saya nggak bakal ambil inti dari teori ini, cuma saya akan gunakan contoh yang menjadi salah satu pertimbangan dari teori ini, yaitu waktu terasa lebih cepat bagi mereka yang bergerak dan lebih dekat dengan sumbernya. Nah, mari kita hubungkan dengan posisi Ainz sebelum terkirim ke New World. Karena pada saat itu Ainz pergi menjauh dari Nazarik, maka sepertinya Ainz berada lebih dekat dengan sumber ledakan cahaya dibandingkan dengan Nazarik. Kalau kita gunakan konsep dilatasi waktu tadi, meskipun ledakan cahaya itu terjadi di saat yang bersamaan, namun aliran waktu bisa terasa berbeda bagi mereka yang lebih dekat dengan sumbernya. Karena Ainz lebih dekat dengan sumber cahaya, maka Ainz pun terkirim ke New World lebih dulu. Dan perbedaan perspektif waktu di antara Ainz dengan Nazarik adalah 200 tahun ketika mereka tiba di New World. Pusing? Sama, saya juga. Saya mencoba mencari konsep yang paling cocok untuk menjelaskan hal ini sih. Dan saya kepikiran tentang relativitas dan dilatasi waktu. Seperti yang sering saya bilang, jangan percaya 100% apa yang saya katakan, karena sangat besar kemungkinan kalau konsep dilatasi waktu yang saya gunakan ini ternyata salah besar. Tapi mari kita anggap kalau saja konsep ini benar. Alasan kenapa ada player yang tiba lebih dulu daripada Ainz, karena player itu lebih dekat dengan sumber cahaya dibandingkan Ainz. Berhubung tidak ada kepastian apakah ledakan cahaya itu hanya satu, maka bisa saja terjadi banyak ledakan cahaya secara bersamaan di seluruh Yggdrasil.
Atau memang sumber cahaya itu hanya satu dan menyelimuti seluruh wilayah Yggdrasil, dan berdasarkan jarak, Ainz merupakan urutan kelima yang terdekat daripada 6 dewa besar, 8 Raja Serakah, serta satu player yang sempat dibunuh Deep Darkness Dragon Lord. Hal ini juga sejalan dengan informasi di mana Nazarick Overlord bonus volume dengan Nazarick di cerita utama sama-sama tiba 600 tahun setelah 6 dewa besar. Karena Nazarick sama sekali tidak bergerak, sehingga menyebabkan jarak antara sumber cahaya dengan letak Nazarick tidak berubah sama sekali. Kemungkinan lainnya, mereka semua terkirim ke New World di waktu yang bersamaan, namun dengan kecepatan gerak yang berbeda-beda. Analoginya seperti ini, ada 3 orang yang sama-sama berada di titik A dan ingin pergi ke titik B. Si orang pertama pergi dengan rute terpendek sehingga dia sampai lebih dulu, atau bisa saja mereka bertiga menempuh rute yang sama jauh dengan kendaraan yang berbeda. Si orang pertama naik motor, si orang kedua jalan kaki, dan si orang ketiga naik pesawat, sehingga meskipun mereka bergerak di saat yang bersamaan, namun waktu tiba mereka tidak sama. Kalau kemungkinan ini bisa saja terjadi pada perjalanan normal, lalu bagaimana dengan Ainz dan para player lain yang terkirim ke dunia lain melintasi ruang dan waktu? Sehingga sangat memungkinkan kalau ada perbedaan kecepatan yang menyebabkan rentang waktu 100 tahun di setiap kedatangan mereka. So, itu tadi adalah penjelasan sebisa saya mengenai teori kedatangan para player. Kita hanya butuh satu clue lagi yang setidaknya diperlihatkan di timeline cerita utama sehingga kita bisa yakin kalau teori ini benar. Sekarang coba berikan opini kalian, apa yang kalian ketahui tentang hal ini. Semoga ini bisa menjawab semua pertanyaan kalian. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari Jubi ZA, Bang Aishiteru, please, no homo. Ada dari Kurotenosu, kok gue nggak terima ya, imut-imut gini dikatain subscriber bocil. Ya setidaknya lu didoain biar awet muda. Dan satu lagi, kayaknya belum pernah bahas tingkatan summon monster dari Ainz ya. Iya belum, nanti gua bahas dah. Ada dari Yo, waktunya Saweria. Min, nama player terkuat dan terpintar kalau bisa. Kelas dan juga nama item terkuat atau ditakutnya apa. Kalau nama player, kayaknya cuma Saprimbing dan Akemi aja yang sudah diketahui deh. Jadi saya nggak bisa jawab. Kalau item terkuat sudah pasti world class item, apalagi The 20. Kalau nggak salah, ada item yang disebut dengan World Savior dengan efek akan semakin kuat semakin lama player menyimpan item itu. Bahkan dikatakan, item itu bisa sangat kuat hingga pada titik seluruh isi Nazarick beserta Saprimbing dapat dikalahkan dengan mudah. Ada dari Zawardo. Mudah. Susah loh. Ada dari Yuda MC. Bang, kapan perkiraan anime Overlord lanjut season 4? Nah, pertanyaan ini sama dengan FTB Luckily yang sama-sama nanya info season 4. Untuk saat ini saya belum tahu ya, dan belum ada rumor terbaru lagi sih. Sabar aja, melihat pandemik begini mungkin 2021. Ada dari Danipe. Danip, siapa nama bapak kamu? Siapa nama waifu kamu? Siapa nama aku? Dah makan belum? Bang, sebut nama gue 10 kali dong. Ini kenapa sih orang pada nanya aneh sih? Lu minta disebut nama 10 kali? Emang lu setan cermin? Danip. Ada dari Mas Sangean, astaga, nama yang benar dikit dong. Awal season 2, Albedo menyerang Ainz untuk diambil begituan. Jadi, apakah Albedo sudah tidak begituan? Jawabannya masih. Lihat aja di awal season 3, Albedo masih belum bisa naik Bicorn. Dan juga kalau nggak salah ada scene yang hilang di antara season 2 atau season 3 di mana Ainz memilih untuk kabur dari Nazarick dan menyamar sebagai momon untuk jalan-jalan ke Erantel karena pada saat itu Albedo sedang panas-panasnya. Dan terakhir ada dari Panggil Aja Renata. Bang mau nanya, di Sekai Quartet siswa kelas 2 Ainz tanya Subaru Kazuma siapa yang terkuat? Makasih. Ini pertanyaan yang bisa mengundang perdebatan di antara para fanboy sih. Tapi satu hal yang saya percaya, dalam semua crossover, Ainz pasti kena nerf. Lalu siapa yang terkuat? Silahkan diperdebatkan masing-masing lah, saya nggak bisa jawab. So itu tadi dari Saweria, makasih semua yang sudah donasi dan bye-bye.